Zahra Nur Anissa Nasution sebagai moderator, dan di sebelah kiri ini saya ada dua narasumber yang bernama Talita. Nah, kita di sini bakal ngobrol santai aja. Terus di sini aku bakal tanya-tanya ke mereka tentang budaya di Indonesia. Kayak mereka tuh gimana ya, kayak mereka tuh tahu banyak nggak tentang budaya di Indonesia ini. Terus apalagi kita ini Gen Z ya. Masih ini ya. Iya, masih kayak udah terbawa arus. Ya. Kayak udah masuk ke apa budaya-budaya barat. Iya, betul. Kayak udah terlalu kecantolan sama aplikasi TikTok TikTok, dan terus apalagi? ada juga YouTube, Twitter, segala macam banyak yang udah ngebawa arus kita jauh dari budaya kita masing-masing. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih ke Alifta sama Talita. Kayak di pikiran kalian apa sih kalau misalnya aku bilang budaya? Kayak budaya itu apa sih yang terbesit di pikiran kalian? Dari arti Alifta budaya dulu. ya. Iya, kayak apa sih? Kayak Apa sih budaya itu? iya, budaya itu apa gitu. Oke, menurut aku ya, budaya itu kayak warisan dari nenek moyang kita, kayak termasuk adat istiadat sama ritual. Kan banyak ya di Indonesia itu ritual-ritual yang itu. Ya. Ya, dan apalagi di Jawa tuh banyak banget ritual kayak ya kayak gitulah. Habis itu kalau selain ritual sama adat istiadat tuh ada kayak kehidupan sehari-hari, kayak kegiatan kita sehari-hari. Kalau menurut Talita? Kalau menurut aku, cara hidup yang diwariskan dari generasi dan dimiliki bersama atau sekelompok. Oke, jadi sebenarnya di pikiran lain itu budaya itu ya turun temurun dari nenek moyang, dari keluarga gitu, dari masyarakat ya, lingkungan sekitar. Nah, aku mau tanya nih sebelumnya, basa-basi dikit ya teman-teman. Kalian ini berasal dari kayak bukan menganut sih, suku. Budaya itu kan ada sukunya. Nah, kalian ini dari suku mana? Kalau aku sih Jawa ya, karena orang tua aku juga dari Jawa semua. Kalau Talita dari suku mana? Kalau aku juga dari Jawa, kedua orang tua aku dari suku Jawa semua. Tapi asli Jawa. Asli Jawa. Tinggalnya di Jawa juga. Enggak, di Kalimantan Utara. Kalau di Kalimantan itu apa ya? Di Kalimantan itu banyaknya itu apa? Suku Bugis. Suku Bugis. Bugis teman-teman. Kalau moderator sendiri? Kalau aku sendiri seperti di nama aku di depan tadi aku kasih tahu ada marga di belakang. Marga mana itu? Batak. Oh, kakak dari Batak ya? Ya, aku dari Batak. Jadi aku tuh dari Batak, guys. Nah, terus aku juga mau tanya ke Gen Z. Enggak sih, sebar kami aku juga masih Gen Z. Jadi, tanya ke narasumber yang berdua ini. Gimana sih cara kita buat melestarikan budaya? Kayak apalagi kan sebenarnya budaya itu identik sama suku nggak sih? Ya. Iya, kayaknya. Suku. Ya suku Sama sih. apa ya? Iya, Ya, itu suku sih ya, suku. suku. Jadi pasti kan banyak nih anak-anak zaman sekarang yang kayak mereka tuh bahkan bisa malu pakai bahasa daerah sendiri. Oh iya, ada ya? Ada, mereka malu sama bahasa daerah mereka sendiri. Terus kayak kalau di Jawa tuh ada medok ya. Itu karena dia udah terbawa sama bahasa dari daerahnya kan. Terus jadi dia ngikuti bahasa kota. Pakai gue lo. Oh iya. Aduh, Biar kelihatan lebih gitu ya. Lebih modern. Iya, Tapi kan itu nggak salah ya sebenarnya. benar, tapi budaya di Indonesia tuh tidak boleh dihilangkan ya. Iya, karena Ya, itu orang-orang ciri luar khas. juga datang ke Indonesia tuh mau ngeliat budaya kita. Iya. Gitu. Jadi kita
jangan sampai Menghilangkan. menghilangin itu semua. Ya. Nah, jadi aku mau tanya ke narasumber yang dua ini, kayak gimana sih kayak dari kalian, gimana cara kalian itu buat melestarikan budaya kalian masing-masing, atau kayak ya melestarikan budaya sih, gimana? Menurut kalian itu gimana? Menurut saya, Iya. cara melestarikannya itu dengan mengenal dan mempelajari budaya. Oh, jadi kayak gimana tuh? Kayak misalnya seni tari gitu ya? Iya. Kita ikutan gitu ya. Oh, kalau menurutku juga kayak kita tuh bisa apa ya, ikut organisasi yang ada di daerah kita. Jadi kita misalnya seni tari tadi, kita bisa ikut seni tari, nanti ikut perlombaan pertunjukan gitu. Jadi kita bisa apa ya namanya? Memamerkan, bukan memamerkan ya, apa bahasanya Kak? Memperlihatkan kepada orang-orang di luar daerah kita tarian kita tuh kayak gimana, tarian khas kita. Dan selain itu kita sebagai Gen Z ya kan main media sosial nih. Pastinya. Nah, kita tuh bisa apa, kayak bikin video TikTok lah, misalnya video TikTok tentang edukasi, Mengenali budaya. ya bisa bikin tarian juga nanti. Selain tarian joget-joget TikTok yang jeduk-jeduk itu ya, Parah. iya nggak boleh itu. Itu sih Kak menurutku. Oh, jadi lebih ke, kalau di sosial media lebih memperkenalkan Iya. budaya masing-masing. Sama nih kalau di Batak tuh ada nama komunitas. Apa tuh namanya? Bukan komunitas sih, organisasi lebih tepatnya. Nah, organisasi itu namanya itu Naposono Uli Bulung. Apa itu Naposono Uli Bulung? Naposono Agak Uli unik ya Bulung, dengernya. Naposono Uli Bulung itu perkumpulan pemuda-pemudi asal Batak, itu khususnya di daerah Mandailing sama Tapanuli Selatan. Jadi, nah, Naposono Uli Bulung itu pokoknya dia tuh persatuan, kayak perkumpulan pemuda-pemudi suku Batak. Itu biasanya adanya di pedesaan yang masih kental sama budayanya budaya Batak itu. Jadi kayak kalau ditanya apa sih guna mereka tuh, nah kalau guna mereka tuh kayak lebih ke kayak misalnya ada acara-acara di desa nih, bisa dijadiin kepanitiaannya, terus bisa gotong royong juga. Jadi ngisi kegiatan Iya, yang ada di desa ya. kegiatan yang ada di desa gitu. Kalau kalian berdua nih tahu remaja masjid? Tahu? Nah, remaja masjid itu bedanya sama Naposono Uli Bulung. Nah, remaja masjid itu mungkin karena udah masjid ya, jadi dia tuh identik dengan Islam. Islam. Nah, yang diikuti sama remaja-remaja Muslim, Muslimah. Nah, kalau di Naposono Uli Bulung ini, dia tuh boleh diikutin berbagai macam agama. Yang penting suku Batak. Tapi bisa juga sih, karena kan ada kayak di tempat aku sendiri, nggak semua orang di situ tuh Batak. Jadi ada berbagai macam suku lainnya juga, jadi mereka bisa ikut berkontribusi di organisasi itu. Unik sih menurutku. Tuh kalau di Batak ya teman-teman. Oke. Jadi terus aku juga mau tanya nih Apa tuh? ke kalian berdua. Apa nih, kita kayak ditanya terus ya? Tanya apa nih Kak? Aku mau pengen bikin deg-degan mereka teman-teman. Kayak berasa dia dosen ya. Jadi aku mau tanya, ini di Indonesia nih banyak nih budaya, banyak banget. Ada Batak, ada Jawa, ada Sunda, benar. Nah, kayak udah makin deg-degan ya. aku pengen tahu apa sih budaya mana sih yang paling unik gitu, paling unik, terus yang pengen banget kalian pelajari lebih dalam, kayak kalian pengen tahu banget gimana sih ini budayanya gitu. Dari Kak Alifta dulu. Kalau aku ya, aku tuh pengen banget ke Toraja, karena di Toraja tuh adanya di Sulawesi Selatan kan. Nah, Toraja tuh kayak ada apa ya, suatu acara pemakaman. Dia tuh namanya Rambu Solo. Rambu Solo tuh kayak upacara pemakaman untuk menghargai para jenazah.
Dan jenazahnya itu uniknya teman-teman, dia tuh kayak dimakaminnya tuh bukan dikubur gitu. Jadi kayak dia tuh disimpan di goa, di pohon gitu. Unik kan, kayak aku pengen lihat ke sana gitu. Kalau Talita Kalau saya pengen ke suku Batak. Wah. wah, punyanya ini ya, Ya, Zahra. Wow. karena di sana itu ada marganya. Oh, Oh. Marganya apa nih Kak? Mungkin Mbak Agak nervous ya mungkin ditanya. Mbak Talita tuh ini ya kayak karena di Batak tuh ya marga tuh dibawa-bawa ya. Iya sih. Kentang terus di sana itu nggak boleh menikah sesama marga. Oh, jadi kalau sesama saudara itu bisa atau gimana? Tanyakan kepada Oh. moderator. Oh, gimana Oh. Kak? Jadi kalau di Batak itu sebenarnya banyak larangan di pernikahan. Jadi kayak kita tuh ada marga ya. Iya. Kayak aku sendiri aku punya marga Nasution. Nah, kalau kita nikah dengan sesama marga sama Nasution itu nggak dibolehkan. Oh, Itu melanggar melanggar hukum ya? Bukan. Oh, apa? Melanggar adat istiadatnya. Oh. Karena kalau di Batak sesama marga itu dianggap saudara. Kayak dianggap adik kakak. Unik ya? Jadi nggak diperbolehin buat nikah sesama marga karena kita ibaratnya gini, kita tuh sama aja nikahin saudara kita sendiri kayak Kayak nikahin sepupu gitu ya? bukan sepupu lagi, Adik. kayak nikahin abang kita sendiri. Istilahnya tuh begitu, kayak kalau kita nikah sesama marga kita sama aja nikahin abang atau adik kita sendiri gitu. Karena kalau di Batak ini juga kalau kita ketemu nih sama orang baru Sesama Batak. ditanya nih marganya apa, satu marga sama yang kita jumpain, aduh Oh, udah. misal aku sama Nasution. Iya, kita baru pertama kali ketemu itu bisa mendadak jadi kok, mendadak jadi akrab. Bisa gitu ya Kak? Bisa parah sih kok Batak ini ya aku harus membanggakannya. Kalau sama sepupu gimana? Kalau sama sepupu sendiri itu bahkan di Batak itu ada namanya pariban. Apa tuh Kak pariban? Pariban itu kalau di perempuan kayak di aku itu anaknya paman aku. Bukan. Itu anaknya tante aku. Tapi dari pihak ayah. Dari pihak ayah. Jadi lebih gampangnya gini. Ada satu kayak kamu nih satu marga, ibunya kamu satu marga sama aku. Nah kamu itu bisa aku bilang pariban aku, tapi harus yang lawan jenis ya. Oh iya dong. Harus yang lawan jenis. Masa iya cewek sama Jadi- cewek kan gak mungkin. Itu kayak si lawan jenis kita ini punya ibu satu marga sama aku, sama-sama Nasution. Nah itu bisa disebut pariban. Bahkan fun fact-nya Ada nggak fun nih? fact-nya ini. Apa fun fact-nya? Di pariban itu pariban itu yang menanggung jawabi kalau misalnya kita nggak nikah. Jadi gimana itu Kak? Kayak aku nggak nikah nih, umur aku Iya. udah 30 lah. iya Ya. sama Nah yang menanggung jawabi kita itu adalah pariban. Oh. Jadi kalau misalnya kita nggak nikah, terus pariban kita ada yang belum nikah, itu kita bisa dinikahin sama pariban kita. Dan itu ada beberapa di suku Batak. Kalau aku nggak salah, ada beberapa. Batak ini kan banyak nih. Ada Batak Mandailing, Batak Toba, ada Batak, ada Nias, ada Berbagai macam Kano, lah ya. banyak. Ada Pak segala macam. Itu dari banyaknya Batak itu ada beberapa Batak yang memang dia kalau misalnya kita nggak nikah di pariban sama pariban kita, itu dibayar. Kita dibayar. Iya, kita yang dibayar. Kalau kita nggak mau nikah sama pariban kita. Nah, terus kalau pariban kita atau kita belum nikah, terus memang kayak ibaratnya gini ya, kayak belum ada jodoh nih.
kita bakal ditanggung jawab sama keluarga kita. Itu kita harus dinikahin sama itu. Harus banget itu. Kalau misalnya memang gak mau ya itu balik lagi nanti Harus dia bayar. bayar ya? Iya. Unik sih, unik. Jadi gitu kalau nikah sesama saudara. Di apa, Batak itu ada rumah adat nggak, Kak? Ada, namanya itu rumah bolo. Bolon. Oh, di Toraja juga ada. Dia tuh kayak rumah tongkonan. Dia tuh bentukannya tuh kayak panggung gitu loh, tinggi jadinya. Oh, berarti kalau aku lihat tuh rumah adat di Toraja sama di Batak tuh hampir sama. Kayaknya hampir sama deh, mirip-mirip. Karena kayak aku lihat Marganya juga iya, ada kesamaan. marganya. Di Toraja juga ada marganya, teman-teman. Di Toraja tuh ada marga Toding kalau nggak salah. Nah, toding tuh itu sama di Batak marganya tobing. Tobing sama toding. Agak mirip-mirip ya teman-teman. Karena memang aku lihat dari internet Iya. atau pokoknya dari inilah medsos, Batak sama Toraja tuh hampir sama. Kayak di Batak tuh ada ulos, teman-teman. Oh, di Toraja juga ada kok kain seperti kain ulos gitu. Iya, Tapi tenun. iya ada tenun. Tenun Sebenarnya khas. ulos itu juga dari tenunan, Iya, tapi cuma namanya aja yang beda. Iya. Gitu. Terus kayak mungkin aku juga kepo sama kayak kenapa di Batak sama Toraja itu hampir sama. Aku masih pengen cari tahu sih. Saya juga pengen cari tahu sih. Nah, aku mau kasih tanya yang terakhir. Kayak gimana sih kalian kayak nanggepin orang-orang yang emang dia tuh ini yang kayak aku bilang sebelumnya, dia tuh bukan males sih, kayak malu sama Budayanya sendiri ya ya. budaya sendiri. Kalau menurutku ya, kita tuh kalau misal ketemu orang nih, ada yang gak suka sama daerahnya sendiri, kita tuh kayak harus ngajakin orang itu buat apa ya? Cinta sama budayanya dari daerah iya. dia. Jadi kita misal bisa ngajak dia ke organisasi itu. Iya benar. Kayak ya gitulah teman-teman, kita nggak boleh ngebiarin dia bebas sama apa budaya barat, Iya. dan melupakan budaya kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau kata tadi kita astagfirullahaladzim. Nasihati. Oh iya, Nasihati. bener sih teman-teman. Kamu jangan lupa sama budaya sendiri. Nggak boleh. Bisa sih. Terus aku juga mau tanya nih, kita nih kan sekelas ya. Sekalian nih teman-teman. Kayak aku pengen tahu first impression kalian tuh kayak ketemu kayak sama aku kayak orang Batak. Pasti kan beda sendiri ya. Jujur aku juga ngerasa tutur kata aku sama mereka tuh beda. Iya sih. Kalau di Jawa ini biasanya kan halus ya, Iya. halus lembut, dan Ya, kalau di kalau kalian daerah masing-masing ada shock gitu nggak sih kalau misalnya dengar aku ngomong gitu Ada. di kelas? gimana? Cara bicaranya itu terlalu keras atau enggak tegas gitu loh. Agak kasar ya? Agak kasar, kayak menakutkan sekali dia. Jadi kita kaget ya sebagai anak Jawa nih. Jadi yang dari awalnya lembut, pelan, tiba-tiba ketemu temen nih yang dia tuh kalau ngomong wah kasar, bukan kasar sih, kayak lebih keras, tegas gitu. Tapi aku cukup amat banyak berterima kasih kepada mereka berdua karena mau nerima aku. Sini kali ya guys. Karena kita podcastnya ini santai aja teman-teman. Ya, kita bicara kecil ya. Karena memang aku tuh susah buat ya kayak aku bilang tadi, bawaan dari budaya dari sononya. Dari nenek moyangnya. Kami juga gitu ke bawah. Iya, ke bawah. Terus teman-teman, fun fact-nya ini jangan dicontoh ya. Fun fact-nya aku tuh nggak bisa bahasa Batak. Parah. Ini jangan dicontoh teman-teman.
Ini ya kawan teman, termasuk kita harus Aku juga. menasehati dan membawa Iya. dia kembali ke arus yang benar. Karena memang kayak sebenarnya bukan malu, cuma memang aku bukan gak bisa buat mencerna apa yang orang Batak itu bilang. Cuma aku nggak bisa nyampeinnya karena belibet Batak itu kata-katanya itu kayak ibaratnya kayak bahasa Melayu nih. Bahasa Melayu itu masih ada bahasa-bahasa Indonesia yang dikit-dikit kan. Nah kalau Batak itu pure, nggak ada pak ketipleknya sama Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kayak Susah banget ya. itu lumayan susah. Terus satu juga aku karena apa ya, lingkungan aku dulu kecil itu Jawa. Jadi aku nggak bisa. Jadi aku sebenarnya bahasa Jawa itu aku bisa ngerti dikit-dikit. Oh malah taunya bahasa Jawa ya? Ya Mari masuk ampun. suku Jawa. Nggak bisa dong. Aku bangga sama warga aku yang belakang awal tuh. Orang tua berarti sama-sama Batak ya? Batak dua-dua. Itu Batak 100% Batak. Pure guys. Nggak ada campuran. Ada sih campuran dikit. Nanti cari tahu sendiri aja. Baik, teman-teman semuanya, mungkin sekian Cerita Isi. kita, isi perbincangan kami yang semoga bermanfaat. Ya, Semoga bermanfaat bagi teman-teman. bagi teman-teman. Terus semoga ada Hikmahnya. pembelajaran dari sini. Terus Ingat ya teman-teman, jangan Mencontohkan dia. terbawa arus sama budaya barat. betul, Kita harus mencintai budaya kita, tetap membudidayakan melestarikan budaya kita. melestarikan budaya sendiri. Kayak aku nggak boleh contoh teman. Astagfirullah. Kayak kalau bisa tuh dari kecil itu mending udah belajar bahasa daerah aja. Karena bahasa daerah itu kayak ngasih tahu ke orang-orang bahwasanya kami tuh dari sini, aku Iya. tuh dari sini gitu. Ciri khas ya, jadi ciri Iya, khas. jadi ciri khasnya gitu. Oke. Jadi teman-teman jangan sampai lupa atau ngelupain atau malu sama budaya dari daerah kita masing-masing, Betul. daerah bawaan masing-masing gitu. Baik teman-teman, terima kasih udah mau nonton video kami Ya, yang sangat ya. random ini. Semoga bermanfaat. See you. See you next Jangan video. lupa subscribe, comment, and like ya. Bye bye.